Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya bagi kita, yang menganugerahkan nafas bagi kita, mengalirkan darah-darah kita, menormalkan semua organ tubuh kita, sehingga kita bisa menjalani berbagai amal soleh di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya ajma'in, para muhibin, dan semua yang mengikuti hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang tingkatan orang-orang yang berpuasa. Puasa merupakan latihan bagi kita untuk bersikap sabar, dan kesabaran merupakan salah satu sayap dari arah untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua sayap yang paling kuat yang membawa kita untuk ke surga. Yang pertama sabar, yang kedua bersyukur pada Allah. Maka para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Allah di dalam Al-Quran, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maka orang-orang yang bersabar, buah dari puasa, akan mendapatkan balasan yang tanpa batas di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha sebaik-baiknya menjalankan amal kebaikan, menahan diri di bulan puasa ini. Kata Imam Al-Ghazali, ada beberapa tingkatan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, shaumul am, puasanya orang-orang umum, orang-orang awam, mungkin kelas-kelas kita, yaitu orang-orang yang berpuasa menahan dari lapar, menahan dari haus, dan menahan dari perkara-perkara yang sekiranya bisa membatalkan puasa, seperti mendatangi istrinya untuk berjima. Nah, kelas ini, mungkin kelas kita ini, itu masih berpikiran yang tidak-tidak. Hatinya terkadang masih bermaksiat kepada Allah. Matanya terkadang juga masih memandang sesuatu yang mungkin dosa, atau mungkin satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya masih melakukan sesuatu yang kiranya itu juga melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini puasanya orang-orang umum, kebanyakan orang, dan mungkin ini salah satunya kita juga. Maka para kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, meskipun di kelas pertama ini, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tidak apa-apa masuk di kategori kelas orang yang pertama, kelas umum. Tetapi mudah-mudahan di kelas umum ini kita maksimal menjaga diri dari yang membatalkan, dengan hati yang ikhlas, yang ihtisaban, mengharap-harap pahala dari Allah. Mudah-mudahan tetap mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Yang kedua, puasanya orang-orang khusus, shaumul khas, orang-orang yang memiliki derajat khusus, yaitu orang-orang yang berpuasa menahan dirinya untuk tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga seluruh organ tubuhnya, seluruh inderanya dipakai, ditahan supaya tidak bermaksiat pada Allah. Matanya tidak dipakai untuk memandang sesuatu yang haram. Tangannya, kalau zaman sekarang mungkin dipakai untuk ngetik sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama, memberi komentar yang buruk, atau memberikan tulisan-tulisan yang mengandung hoax dan sebagainya. Maka ini ditahan. Ini puasanya orang-orang yang khusus. Jadi seluruh inderanya dimaksimalkan untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kelasnya para kiai, para ustadz, para ulama, ya, yang sudah terbiasa dengan mengendalikan hatinya, mengendalikan semua organ tubuhnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini kelasnya orang-orang yang khusus. Yang ketiga, puasanya shaumul khas bil khas. Jadi orang-orang yang puasa khusus, orang khusus dan lebih khusus lagi. Siapakah ini? Orang-orang mungkin para wali Allah, ulama-ulama yang masuk derajatnya para wali Allah, sehingga seluruh organ tubuhnya tidak bermaksiat, menahan diri dari yang dilarang, yang membatalkan, bahkan dari yang subhat, bahkan menahan diri dari yang mubah. Dia kepalanya, pikirannya tidak berpikir tentang apa nanti berbuka, bahkan tidak kepikiran. Intinya pikirannya adalah berzikir pada Allah, bagaimana waktunya maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya tidak terbetik sedikit pun nanti besok mau ngapain yang berkaitan dengan duniawi, besok mau ngapain. Ini kelas-kelas khusus di antara khusus para wali-wali Allah. Saya contohkan misalnya, kalau kita menemukan barang di jalan, misal uang atau dompet berisi uang dan sebagainya, kelas-kelas kita orang awam itu masih kepikiran ini buat saya gitu. Meskipun dikembalikan, orang yang bertakwa tetap akan mengembalikan karena barang itu bukan milik kita. Jadi kalau kita menemukan barang, bukan alhamdulillah, mungkin zikirnya innalillah, karena ini sebenarnya milik orang yang sangat kasihan, orang yang kehilangan. Kelas kita orang awam masih kepikiran, kalau ini saya pakai untuk ini, bisa nih untuk beli berbuka, bisa misalnya untuk beli sesuatu barang yang bermanfaat, bisa. Kita masih kepikiran itu. Tapi orang yang khusus nih, para wali Allah ini nggak kepikiran sama sekali. Yang dia pikirkan ini barang orang, langsung dikembalikan. Nggak terbesit di dalam hatinya untuk memiliki sedikit pun tidak terbetik di dalam hati dan pikirannya. Ini orang-orang yang khusus. Jadi hatinya fokus bagaimana dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana waktunya, dirinya, hari-harinya itu tidak terbuang sia-sia. Tidak tidur terlalu lama, kalau berbuka juga tidak makan terlalu banyak, sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, meskipun hanya kelas puasa umum, puasanya orang-orang yang awam, tetapi semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.